Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dengan Pelita Hati. Lanjutan dari kemarin ketika kita bergumul dengan dunia pendidikan. Ya. Saudara, apa yang terjadi di dalam dunia pendidikan sekarang ini? Ya, kita lihat bahwa ketika pandemi COVID-19 itu terjadi, ya, lalu kemudian social distancing itu harus terjadi, maka pertemuan-pertemuan itu disingkirkan semua, termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak sekarang nggak bisa masuk sekolah dan anak-anak harus study from home, gitu ya. Jadi belajar di rumah. Ya. Nah, persoalannya adalah apakah memang siap ya untuk semua, khususnya peran orang tua di sini, melaksanakan, ya, membimbing anak-anak untuk belajar di rumah. Saya bersama dengan Bu Linda Buntoro yang sudah ada caningnya selaku guru dan juga sekarang sudah kepala sekolah. Ya, bagaimana sebetulnya ketika pertama kali mendengar ya study from home, apa yang coba ada di dalam benak Bu Linda ini? Ya. Panggil Bu ya. Mengenai study from home ini memang semua yang baru ya, semua hal, dan bukan hanya terjadi di negara kita saja, tapi di seluruh muka bumi ini, di seluruh dunia. Okay. Jadi dari mulai jenjang yang paling kecil, anak-anak mungkin playgroup, TK, sampai ke perguruan tinggi, yang biasanya kita bisa bertemu di kelas bersama dengan teman-teman, saling berinteraksi. Tiba-tiba semuanya harus dari rumah, semua dari rumah. Ini bukan hal yang udah tahu, tapi ini hal yang baru, yang semua orang harus belajar dan mau tidak mau harus menghadapinya, dan tidak sekedar menghadapi, tapi ayo kita mencoba untuk beradaptasi, mencoba untuk belajar. Siapapun kita peranannya, baik itu siswa sendiri yang langsung, guru, dan juga orang tua. Sangat penting sekali peranan orang tua bagi anak-anak. Ya, tapi kan itu kan nggak pernah terbayangkan. Jadi dengan adanya pelajaran dimulai, semester dimulai, lalu dekat gitu, harus begitu ya. Kira-kira apa? Mengkagetkan atau apa itu ya? Ya, ini saya bicara khusus untuk orang tua ya. Saya tidak bicara yang lainnya. Ya, untuk orang tua pasti untuk sebagai kepala sekolah dulu ya nanti, kira-kira begitu ada gitu, kira-kira apa ya? Ya, pada awalnya kalau saya pribadi, kami berpikir pada waktu itu kan hanya berlangsung 1 bulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan. Jadi saya pasti mengumpulkan guru-guru saya paparkan kondisinya seperti ini, dan kita harus siap, tidak siap, harus siap. Dan saya bersyukurnya selama sebelum ada pandemi, sebelum ada home learning, di sekolah tempat saya melayani itu, kami memang guru-guru selalu dianjurkan, karena memang zaman sekarang kan yang namanya digital, namanya ICT, itu sudah semua ada dalam semua aspek kehidupan ini, termasuk di dalamnya pendidikan. Maka guru-guru semua harus diperlengkapi untuk hal itu. Jadi mereka harus paham, sehingga juga mendidik anak secara nggak langsung mengerti tentang teknologi, bagaimana itu membantu pendidikan mereka. Cuman bedanya kalau itu kan tidak setiap hari. Nah, sekarang yang terjadi adalah semua materi harus istilahnya dijadikan digitalisasi, harus ICT. Nah, itu yang harus butuh ya, berarti waktu nggak persiapan. Begitu kaget juga ya, karena sudah terbiasa dengan ICT itu gitu ya. Kalau dibilang tidak kaget, tidak juga, pasti ada kagetnya. Dalam arti, wah, dalam waktu yang waktu itu sampai minggu. 1 minggu harus menyiapkan seluruh materi yang selama ini ada di buku, harus dijadikan dalam tapi awalnya bahwa kalau sudah dilakukan insidentil ya, lalu kemudian rutin, itu kan nggak begitu kaget gitu ya. Ya, bekal lo ada, cuman harus diasah lebih. Nah, yang kaget sekarang gini Bu Linda, yang kaget itu kan orang tua. Ya. Nggak tahu papa atau mama ya, mungkin banyak mamanya ya daripada papanya ya. Papanya cari duit itu ya.
Ya, sebagian besar begitu. Tapi papanya yang ngajari getol dengan anak-anaknya. Ada juga papa yang perhatian. Ya bagi orang tua memang saya tahu pasti kaget, pasti ada suatu beban karena biasanya mungkin sudah enak ya, apalagi kalau jenjang SMP itu anak-anak sudah lebih besar, sudah lebih bisa dilepas. Yang paling susah sebenarnya, yang paling kaget tentunya yang jenjang kecil, yang anak-anaknya TK dan SD. Tapi SMP SMA sebenarnya sudah lebih bisa dilepas. Hanya memang perlu tetap dukungan orang tua itu perlu. Nah, bagaimana itu yang harus kita tahu. Nah, saya melepaskan dulu beban. Oke, sekarang konsentrasi ke mama aja ya, ke mama gitu ya. Papa juga boleh ya kalau yang mendampingi anak belajar. Saya mau memisahkan dulu beban seorang istri, seorang mama yang seabrek sekarang itu ya. Urusan rumah tangga, masak, apalagi kalau bisnis ya, macam-macam banyak, lalu ditambah lagi untuk mendampingi anak belajar. Lah, saya kepingin fokus kepada anak belajar ya. Begini Bu Linda, bahwa banyak orang tua yang pertama ya, sekali yang tidak mengenal dunia digital ya, tidak mengenal teknologi, kemajuan teknologi yang luar biasa. Lah, itu mengalami kebingungan enggak kira-kira? Banyak enggak yang kemudian wah ya macam-macam lah yang bisa diomongkan. Ya, bingung pasti ada. Tetapi seberapa bingungnya itu kembali pada sikap sang orang tua ini. Yang saya maksud adalah begini, ada orang kalau menghadapi sesuatu yang baru, sesuatu yang mengkat sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Misalkan saya biasanya belajarnya pakai buku, sekarang nggak pakai komputer. Itu butuh adaptasi kan. Nah, kembali pada sikap kita. Dengan kondisi seperti ini, harusnya sikap yang diambil adalah sikap yang positif. Oke, saya masih bersyukur anak saya masih bisa belajar. Saya memang tidak tahu mengenai mengenai ICT, mengenai digitalisasi. Tapi karena saya kondisi seperti ini, maka saya ambil sikap positif. Ya, suggest-nya adalah pada orang tua harus kembali pada sikap. Kalau sikap kita marah dan merasa cemas, maka ya terus akan seperti itu. Tapi kalau sikap kita positif, maka kita akan oke, ini hal yang baru, mama juga mau belajar. Nggak ada salah tanya sama anak-anak kita. Anak-anak juga belajar, ayo sama-sama belajar. Itu akan menyemangati anaknya sehingga anaknya tidak patah semangat, tidak merasa malah. Jadi sikap mama itu akan mempengaruhi bagaimana juga sikap anak itu menghadapi belajar. Kalau sikap mamanya pencemas, pemarah, mengomel, maka anaknya pun juga akan mengikuti hal yang sama. Tapi kalau mamanya positif, dia akan membawa aura yang baik dan menyemangati anaknya. Betul, berarti gini, apa bisa tidak ada kata kunci yang sekarang kita sampaikan kepada mama-mama dan juga papa yang mendampingi anak belajar, adaptasi dan positif gitu ya. Kalau tidak mau adaptasi, mengalami repot luar biasa. Tapi ketika beradaptasi, maka dia juga harus punya nilai yang positif gitu ya. Ya, itu semua baik, itu betul. Tapi ditambah lagi, justru kita diingatkan kembali. Mungkin melalui semua peristiwa ini Tuhan mengingatkan kita bahwa sebenarnya pendidikan untuk anak itu bermula dari keluarga, itu yang pertama. Sekolah itu kepanjangan tangan dari keluarga. Ya, itu yang nanti saya juga akan ngomong sama kamu, akan bahas bahwa basic pola pendidikan anak itu di mana ya. Tapi oke, berarti memang harus ya, boleh dikatakan mau tidak mau ya, orang tua ayo kita beradaptasi ya, seperti kamu katakan tadi gitu ya. Dan beradaptasi untuk mau belajar apapun, khususnya di zaman teknologi modern yang semua sudah dimanfaatkan ya untuk belajar anak ya. Adaptasi dan terus semangat untuk belajar dan menyemangati anak-anak. Iya, ya setuju sih. Sekarang gini, misalnya kalau saya pakai papa ya, dalam awal mau dampingi anak belajar, saya sudah jengkel, sudah marah pada anak, ya, sudah bentak pada anak. Tentunya anak juga tidak merasa enak juga kan untuk proses belajar kan ya. Tapi kalau seneng dengan sukacita, ayo lah, itu yang sama-sama anak mampu mendorong begitu ya. Ya, oke, berarti begini, bisa nggak kita lihat bahwa sekarang kembali ke inti persoalan bahwa melalui pandemi COVID-19 ini
Tuhan ingatkan kita kembali bagaimana membangun pola pendidikan itu dimulai dari rumah tangga. Ya, justru ini diingatkan ya, peranan tidak ada yang mengotak-ngotak sebenarnya, peranan mama ini bagian papa, ini bagian, itu satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi disinilah kita diingatkan kembali role seorang papa, role seorang mama bagi anak-anak yang Tuhan berikan. Nah disinilah perlu benar-benar kita jangan jadikan beban, jangan jadikan beban, tapi jadilah ini disguise blessing. Ada sesuatu yang Tuhan ingin mengembalikan itu sehingga bisa melengkapi anak-anak itu. Jadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak ini mengenai belajar yang sesungguhnya. Dan itu dimulai dari home mereka bersama. Home itu berarti ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya. Ya, memang sebelumnya gini, sebelumnya itu kan kalau tidak ada COVID ya, ini kan ya udah orang tua nyekolahkan anak aja. Seolah-olah proses pendidikan anak itu pinter atau tidak pinter atau kepingin jadi pinter itu sudah urusannya sekolah, begitu kan? Ya. Ya. Maka kalau anaknya lemah, anaknya terbatas, ya, yang biasanya dimarahi siapa? Ya, macam-macam lah, gurunya. Ya. Ya gurunya, ya, kepala sekolahnya juga kan ya. Gimana kepala sekolah nih ya? Anak saya sudah, apalagi kalau bayarnya mahal gitu ya. Waduh sudah bayar mahal-mahal, kok anakku ini lemah terus. Padahal itu nggak ada hubungannya sebetulnya. Berarti sekolah kan sebenarnya hanya sarana kan? Ya, satu dulu ya, anak tidak ada yang bodoh. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ada betul, anak yang setuju sekali. Jadi mungkin anak itu lemah dalam hal ini, tapi dia kuat dalam hal yang lain. Kita pun pernah sekolah. Saya mungkin lemah di pelajaran matematika. Tapi bukan berarti saya tidak bisa matematika. Mungkin saya butuh ekstra kerja keras untuk bisa dapatkan nilai yang baik kalau kita mau di-assess dengan nilai. Tetapi melalui peristiwa ini kita jadi lebih kenal anak kita, gaya belajarnya gimana. Mungkin kita pernah sempat dalam satu waktu lepas, setelah di SMP mandiri itu memang ada kalanya memang harus dilepas. Tetapi bukan berarti totali lepas, tapi melalui pandemi ini di rumah kita jadi mengenali, kita mengenali kekurangan dan kelebihan anak kita. Itu yang saya melihat. Yang dulunya nggak pernah dia tahu gitu ya. Jadi kita lebih kenal, termasuk apa yang menjadi passion anak ini, apa yang dia senang, betul. apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia merasa kuat, apa yang dia suka. Itu akan membuat kita makin kenal, makin menyemangati dia. COVID-19 positif banget tuh ya untuk dunia pendidikan ya. Itu kembali lagi pada kita, bagaimana kita melihatnya. Ya. Jadi dalam kondisi apapun, prinsipnya adalah kita mencoba melihat bahwa masih diberikan Tuhan untuk bisa berkarya dengan baik. Positif dalam arti bahwa kita sebagai orang tua tuh diingatkan kembali ya, dengan kembali peran orang tua itu ya. Oke, berarti kan dalam proses mendampingi anak ini maka orang tua tuh harus welcome dan menyambut penuh sukacita gitu ya. Ya, jadi intinya adalah bukan jadi beban yang berat, yang tiap hari marah-marah, malah ada child abuse ya di dalam proses yang bisa terjadi tanpa disadari, bukan dengan sengaja. Jadi intinya adalah sebagai orang tua melihat kondisi ini, saya memahami. Saya juga orang tua, saya masih ada anak saya masih di SMA. Memang lebih melelahkan dalam artian saat bekerja di rumah, mengurusi kerjaan, juga mengurusi rumah tangga, tapi juga harus mendampingi anak. Anak seusia berapapun mereka tetap butuh orang tua untuk mensupport. Jadi tidak, kalau TK aja, kalau SMP SMA lepas, tidak. SMP SMA bahkan perguruan tinggi anak tetap butuh orang tua yang mensupport. Cuman porsinya mereka sudah lebih mandiri, tetapi tetap kita harus mendukung. Kalau sudah mahasiswa ya sebagai sahabat teman. Lihat. Jadi dalam hal ini dalam mendukung pendidikan ya kita memberikan support yang positif pada mereka, menyemangati untuk mereka tetap menikmati home learning mereka. Ya ini ada firman Tuhan yang pas sekali ya, mungkin lebih baik Mem Linda yang bacakan ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 coba ya baca. Ya, 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke, iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wow, ini benar-benar reminding yang luar biasa. Dan ini kan prinsipnya kan sebetulnya bagaimana Tuhan mengingatkan agar umatnya, ya, anak-anaknya tidak lupa dengan Tuhan kan. Di sini itu yang ayat yang keempat itu dikatakan, hai orang Israel, hai umat Allah, ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, itu prinsipnya. Baru kemudian kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dimana kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hidup kita, kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah itu lebih dahulu sudah mengasihi kita. Nah, sekarang bentuknya bagaimana untuk mengasihi itu? Nah, disitulah yang dikatakan, itulah yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu mengajar berulang-ulang. Dan ketika ayat ini, hendaklah kamu, haruslah engkau perhatikan, engkau mengajarkannya berulang-ulang terus kepada anak-anakmu, itu ditujukan bukan kepada guru loh, ya. Iya. Betul kan? Ya. Oleh karena itu kalau ditujukan bukan kepada guru, maka salah besar kalau orang tua tuh menyerahkan proses pendidikan itu 100% kepada guru. Ya. Aku tidak mau tahu gitu kan, ya. Nah, disinilah saudara kita lihat COVID-19 mengingatkan, mengembalikan peran orang tua ini, ya. Jadi mari kita sebagai orang tua ada mandat agung dari Tuhan. Ada mandat yang luar biasa untuk kita boleh mendidik anak-anak kita. Bukan saja ilmu pengetahuan, tapi juga pengenalan pada Allah, ya. Dan pengenalan kepada Allah itu adalah real of life itu, ya, realita hidup yang saya alami dengan Tuhan, dengan Allah saya, itu yang terus saya bagikan kepada anak-anak, ya. Oke, bagus sekali ya firman Tuhan hari ini, dan mengingatkan kita bagaimana peran kita, ya, sekarang ini dengan melakukan proses pendidikan yang dimulai dari rumah tangga, dimulai dari papa mama, ya, yang ditujukan pada anak-anak. Sehingga tadi yang dikatakan Mem Linda bahwa orang tua tahu keterbatasan, kelebihan, kekurangan anak-anak. Orang tua kenal betul-betul passion yang ada di dalam diri anak-anak, sehingga orang tua mampu mengarahkan ke depan anak-anak dengan lebih baik, gitu, ya. Yes. Ya. Oke, makasih. Mau berikan statement yang terakhir untuk acara Pelita Hati kita, Mem Linda. Ya, bagi orang tua jangan pernah putus asa. Menjadi orang tua adalah hak istimewa dari Tuhan. It's a privilege. Jadi tetap raihlah kesempatan itu, menorehkan pengalaman yang indah bersama dengan anak-anak. Saat dalam kondisi pandemi sekarang di rumah mendampingi anak-anak, itu kesempatan emas untuk kita memainkan peranan kita terbaik, jadi berkat bagi anak-anak. Berikan mereka yang terbaik, berikan mereka semangat, dan berikan mereka untuk selalu belajar melihat hal yang baik dalam setiap celah peristiwa apapun, dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Pasti semua yang baik yang boleh kita dapatkan. Itu aja. Ya. Amin, ya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mem Linda bisa berdoa, ya. Ya Tuhan, kami bersyukur kami menjadi orang tua. Kami menyadari Tuhan, dalam keterbatasan kami tidak bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tapi kami mau berjalan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang tua di mana masa seperti ini, di mana kami harus benar-benar menjadi pendamping, menjadi mentor, menjadi yang menguatkan dan mendukung anak-anak kami yang terbaik. Tuhan mampukan setiap orang tua untuk menjadi berkat bagi anak-anak, untuk boleh menjadi orang tua yang benar-benar
membawa pada anak-anak kami mengenal Engkau dan melihat dalam setiap peristiwa kehidupan ini, khususnya di masa-masa yang mungkin terlihat tidak menyenangkan. Mereka tetap melihat berkat Tuhan, tetap melihat anugerah Tuhan, tetap melihat kekuatan Tuhan, tetap melihat kebaikan Tuhan. Tuhan. Dan mereka kembali bisa bersyukur dan melihat betapa luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Pakai kami Tuhan sebagai orang tua, jadi orang tua yang memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan, setiap pengalaman, setiap kesempatan kami berkarya sebagai orang tua yang memberkati anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari orang tua, ya, papa mama anak, ya, kita bangun anak-anak kita. Kita temukan rencana Allah pada anak-anak kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam kasih, pelita hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara, menyertai saya, kami semua, ya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita.